Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abidi. Di sini saya akan menjelaskan metodologi hukum Islam. Yang pertama yaitu objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, dalam bentuk iktidak, at-takhir, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu ijab, yaitu firman yang menurut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Nadb, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, kaharah, ta'zin, nadab, dan inabah. Menurut ulama Hanifiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran, hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah yang berdasarkan pada dalil yang zani, perintah ini dinamakan wajib. Demikian pula dengan larangan, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut haram. Hukum wadi ialah firman Allah yang menjadikan suatu sebab adanya yang lain, musabab atau sebagian syarat yang lain, masyrut atau sebagian penghalang, mani adanya yang lain. Hukum wadi dibagi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Tafsir salah satu metode pengalihan hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Mana untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna yang maksud dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal ijtihadiyah karena akal merupakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode pengalihan hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayakah, sulit, berat, susah, atau sukar. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum secara dari dalil-dalil syariah, dan terperinci dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah penggerakan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin menggunakan akal dan dengan sungguh-sungguh berkaitan dengan hukum syar'i dan amalia, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Hasil ijtihad berikut fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.